Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas tips dan trik untuk memilih formasi part kedua ya. Jadi di sini aku akan perjelas lagi dari video aku yang pertama. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa tonton dulu videonya yang part 1, tips dan trik untuk memilih formasi. Dan ini part 2-nya karena masih banyak teman-teman yang bertanya dan juga belum mengerti tentang bagaimana sih cara memilih formasi agar peluangnya itu lebih besar. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku karena aku masih banyak tips-tips menarik lainnya seputar CPNS dan kedinasan, dan juga aku akan bahas soal-soal persiapan CPNS dan juga kedinasan. Jadi pastikan kalian subscribe channel aku supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke tips yang pertama. Jadi di sini banyak banget teman-teman yang bertanya, boleh nggak sih Kak kita itu melamar di luar domisili kita? Karena di salah satu persyaratan CPNS itu ada melampirkan surat keterangan domisili ya. Nah, jadi di sini aku akan menjawab, melamar di luar domisili kita itu bisa atau enggak sih? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Nah, jadi kita tuh bisa melamar di luar domisili. Aku kasih contoh supaya bisa lebih jelas lagi. Nah, misalnya domisili kita itu di Kabupaten Tegal. Kemudian, kita mau melamar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Di kantor pusatnya itu ada di Jakarta, misalnya. Ini misalnya aja ya teman-teman. Nah, bisa atau enggak melamar seperti ini? Bisa ya teman-teman. Jadi, kalau domisili kita di Tegal, Kabupaten Tegal, kita boleh melamar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tapi Kak, di sini kan kantornya itu di kantor Jakarta. Boleh nggak sih daftar kayak gitu? Boleh. Walaupun berbeda domisili, kalian ditinggalnya di Tegal, KTP-nya di Tegal, tapi kalau mau daftar ke Jakarta, boleh banget. Aku kasih contoh lainnya. Nah, jadi misalnya kita mau melamar di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, jadi di kementerian maupun badan instansi negara itu biasanya ada yang namanya kantor cabang. Kantor cabang itu biasanya ada di daerah-daerah. Jadi setiap instansi pemerintah atau kebanyakan instansi pemerintah, yang kementerian, yang badan-badan yang di pusat itu, nah itu biasanya ada kantor cabang nih di daerahnya. Misalnya kita mau daftar di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, kantor cabangnya itu ada di Lampung. Sementara domisili KTP kita itu ada di Tegal. Boleh nggak sih daftar seperti ini? Boleh. Jadi yang pertama, yang kedua, boleh daftar-daftar aja nggak apa-apa. Nggak ada larangan secara resmi untuk mendaftar di luar domisili kita ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini boleh nggak sih melamar di Provinsi Papua Pegunungan? Nah, ini bukan instansi pemerintah pusat, bukan kementerian, bukan juga badan pusat. Nah, ini pemerintah provinsi atau kabupaten lain. Boleh nggak sih, Kak, kalau daftar seperti ini? Sementara domisili kita itu ada di Kabupaten Tegal. Nah, kayak gini juga masih boleh ya, teman-teman. Jadi, walaupun beda provinsi, beda kota, beda kabupaten, ini masih boleh untuk melamar di domisili tersebut. Kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya. Di sini ada pemerintah Kabupaten Balemo. Pemerintah Kabupaten Balemo itu ada di Provinsi Gorontalo ya, teman-teman. Nah, ini udah beda kabupaten, beda provinsi lagi. Boleh nggak sih, Kak, kayak gini? Boleh. Kabupaten Tegal, atau kabupaten manapun, atau kalian dimanapun provinsinya, atau kabupaten kotanya, kalian boleh melamar di kabupaten manapun di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada larangan. Nah, tapi di sini harus di-highlight nih. Di sini aku baru menjelaskan yang bisanya aja. Ada nggak sih, Kak, yang nggak bisa, aturan yang nggak bisa, kalau misalnya kita daftar di tempat yang lain? Ada ya, teman-teman, ada aturan nggak bisanya. Nanti aku akan jelaskan. Nah, ini yang nggak bisa atau kalian bisa gagal nih di pemberkasan kalau kalian melamar di luar domisili seperti ini. Ini yang tidak bisanya ya, aku highlight dulu, ini tidak bisa. Jadi kalian hati-hati nih untuk melihat persyaratan kalau kalian nggak mau gagal di pemberkasan. Nah, misalnya domisilinya masih sama nih di Kabupaten Tegal. Nah, tapi aku mau melamar di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Loh Kak, tadi katanya bisa melamar di kementerian maupun badan maupun kabupaten, kota, provinsi di luar Tegal. Kenapa ini jadi nggak bisa? Nah, kalian harus lihat dulu di sini persyaratannya. Di sini ada syaratnya adalah putra-putri Papua. Nah, kalau syaratnya udah putra-putri Papua seperti ini yang boleh mendaftar hanya yang KTP-nya, domisilinya di Papua. Jadi selain Papua, nggak boleh mendaftar di formasi yang ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian daftar di formasi yang ini, sementara ada syaratnya putra atau putri Papua, itu udah otomatis kalian pasti di pemberkasan nggak lolos.
Karena yang boleh daftar hanya yang domisili KTP-nya putra-putri Papua. Nah, atau yang kedua, contoh yang kedua ini ada Badan Kepegawaian Negara, kantor IKN. Loh Kak, tapi ini di IKN. Tadi katanya boleh mendaftar dimanapun, termasuk IKN. Nah, lihat lagi syaratnya teman-teman. Harus diperhatikan syaratnya. Di sini ada syaratnya putra-putri Kalimantan. Kalau syaratnya putra-putri Kalimantan yang boleh mendaftar, itu hanya yang KTP-nya domisilinya di Kalimantan aja. Jadi di luar Kalimantan nggak boleh mendaftar di formasi yang ini. Atau kalau kalian nekat daftar, kalian pasti akan gugur di pemberkasan. Jadi kalian harus banget memastikan bahwa persyaratannya itu bukan untuk suatu daerah tertentu atau putra-putri daerah tertentu. Biasanya ada di Papua atau Kalimantan. Nah, kalau ada syaratnya khusus putra-putri Papua atau syaratnya khusus putra-putri Kalimantan, kalau kalian tidak di domisili Papua atau Kalimantan, jangan coba-coba untuk daftar kalau nggak mau gugur di pemberkasan. Nah, jadi di sini ada yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yaitu syarat-syaratnya. Nah, syarat dari formasinya itu biasanya suka ada syaratnya itu yang pertama ada untuk umum. Nah, kalau untuk umum ini teman-teman bebas. Mau teman-teman domisilinya dimanapun, ini pasti teman-teman bisa daftar ke sini. Dan kalau persyaratannya memenuhi, pasti administrasinya akan lolos. Nah, yang kedua, disabilitas. Nah, formasi disabilitas ini juga harus waspadai. Jadi jangan sampai teman-teman salah daftar karena biasanya ada beberapa formasi yang persyaratannya khusus untuk disabilitas. Kalau teman-teman masih sehat, masih normal, bukan disabilitas, teman-teman juga akan kemungkinan akan gugur kalau teman-teman daftar atau salah daftar ke formasi disabilitas. Dan yang terakhir ini ada formasi cum laude. Formasi cum laude juga harus diperhatikan apakah ada syarat cum laude atau tidak. Kalau teman-teman IPK-nya di atas 3,5, teman-teman bisa mendaftar formasi cum laude. Tapi kalau teman-teman IPK-nya di bawah 3,5, jangan coba-coba untuk daftar ke formasi cum laude. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan dalam mendaftar formasi. Itu yang pertama, ada syaratnya putra-putri Papua atau Kalimantan nggak? Kalau kalian ada domisili di Papua atau Kalimantan, mungkin masih bisa mendaftar di situ. Tapi kalau di luar itu, jangan coba-coba mendaftar di situ. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan, formasinya itu untuk umum, untuk disabilitas, atau untuk cum laude. Nah, kalau teman-teman tidak memenuhi syarat ini, jangan coba-coba untuk daftar. Jadi ini perlu diperhatikan ya teman-teman syarat-syaratnya. Karena ada banyak banget jenis-jenis formasi yang bisa kita lamar. Dan kalau kita tidak memperhatikan ini, takutnya malah jadi gugur di pemberkasan. Jadi dilihat banget syaratnya. Aku tekankan lagi, dilihat banget syaratnya supaya tidak sampai salah mendaftar. Kita lanjut ke tips yang selanjutnya. Kak, di video yang sebelumnya kakak menjelaskan kalau peluang yang cukup besar itu ke daerah timur Indonesia. Nah, itu tesnya harus ke daerah timur atau bisa di mana aja sih Kak? Nah, aku jawab di sini ya. Jadi untuk tes, itu tes seleksi kompetensi dasar, itu bisa dilakukan di mana saja ya teman-teman. Biar nggak bingung, di sini aku kasih contoh yang pertama. Jadi misalnya di sini domisili KTP-nya di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak itu ada di Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, kemudian kita mau daftar formasinya ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Boleh ya? Jadi boleh daftar ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, asalkan syaratnya ini untuk umum. Atau bukan putra-putri Papua, atau bukan putra-putri Kalimantan. Kalau kalian tidak memenuhi itu, jangan coba-coba buat daftar. Atau bukan formasi cum laude maupun disabilitas. Tapi kalau kalian memenuhi syaratnya, nggak apa-apa, daftar aja. Domisili KTP-nya di Kabupaten Demak, di Jawa Tengah. Nah, karena aku lagi tinggal di Jawa Tengah, di Demak, aku pengen tes di Jawa Tengah, bisa nggak sih? Bisa ya teman-teman? Nah, karena di Jawa Tengah itu tesnya di UNES atau di Semarang, ya teman-teman bisa cari tempat tes terdekat. Nah, biasanya tempat tes terdekat itu ada di ibu kota provinsinya. Misalnya, kalau di Kabupaten Demak itu kan di Jawa Tengah. Tesnya bukan di Kabupaten Demaknya, tapi biasanya ada di Semarangnya. Nah, biasanya tuh bekerja sama dengan universitas-universitas untuk memfasilitasi CAT-nya. Nah, jadi teman-teman bisa mencari lokasi tes terdekat, walaupun teman-teman di Kabupaten Demak, kalau misalnya tidak ada di fasilitasi tesnya di Kabupaten Demak, teman-teman bisa ke Semarang
atau di ibu kota provinsinya untuk tesnya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, di sini domisili KTP-nya di kota Medan. Di Medan di Sumatera Utara ya. Nah, kemudian aku daftarnya itu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kantornya di IKN. Nah, ini udah di Medan, kemudian daftarnya di Kalimantan. Nah, kemudian aku nih ternyata lagi kerja. Aku lagi kerja di Surabaya. Nah, jadi ada 3 nih, domisilinya beda, yang di daftarnya beda, kemudian tempat tinggal saat ini itu beda juga. Nah, ini juga teman-teman nggak harus tes sesuai dengan domisili KTP maupun tidak harus sesuai dengan formasi yang didaftar. Jadi teman-teman bisa ikut tesnya di Surabaya aja nggak apa-apa, di UNER misalnya. Misalnya di Surabaya itu diadakannya tesnya di UNER. Jadi teman-teman bisa datang ke UNER atau di Surabaya untuk ikut tesnya. Jadi nggak perlu sesuai domisili KTP, nggak perlu juga sesuai dengan domisili formasinya, tapi bisa saat ini teman-teman lagi ada di mana. Kalau teman-teman lagi ada di Surabaya, mau tes di Surabaya nggak masalah. Jadi tesnya bisa dari mana aja, tetapi biasanya memang diadakannya di tiap-tiap ibu kota provinsi di provinsi tersebut ya teman-teman. Dan di situ biasanya dipilihnya melalui pendaftaran. Jadi teman-teman dari sekarang harus bisa tentukan, nah pada saat tes teman-teman ada di mana, mau tesnya di mana, seperti itu. Jadi nggak harus di tempat teman-teman mendaftar. Kita lanjut ke tips selanjutnya. Nah, untuk tips yang selanjutnya aku akan bahas kalau SKB-nya gimana Kak, harus datang ke tempat yang kita daftar atau memang bisa di tempat masing-masing kayak tadi. Nah, untuk SKB ini agak spesial teman-teman. Kalau SKB itu lokasi ujiannya ditentukan oleh instansi atau lembaga yang kita lamar. Nah, gimana sih Kak maksudnya? Oke, aku akan jelaskan pakai contoh supaya lebih mudah ya. Nah, ini adalah contoh dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, kita mendaftar di Pemprov Jawa Barat. Nah, di sini instansinya menentukan untuk tesnya itu di lokasi instansinya itu sendiri. Nah, kalau di lokasi instansi itu sendiri, kita kan daftarnya di Provinsi Jawa Barat. Berarti lokasi SKB-nya juga pasti di Jawa Barat. Nah, biasanya karena ada di ibu kota provinsinya, lokasi SKB-nya ada di Bandung, Jawa Barat. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar di Papua, ada kemungkinan tesnya di lokasi instansi yaitu di Papua. Kalau teman-teman daftarnya di Sumatera Utara, berarti ada kemungkinan tesnya di Medan. Jadi itu harus dipersiapkan ya teman-teman. Kak, tapi kan ongkosnya mahal, terus belum tentu keterima. Ya itu memang resiko daripada kita mendaftar CPNS gitu. Karena pendaftarannya semuanya gratis, ya modal kita cuma buat ongkos, transportasi, dan lain sebagainya. Karena aku juga waktu itu SKB-nya di pusat atau di Jakarta, itu cukup banyak mengeluarkan uang untuk transportasi, bolak-balik, dari tempat tinggal aku ke Jakarta untuk ikut tes dan lain sebagainya. Jadi semuanya menurut aku butuh modal. Menurut aku perlu dipersiapkan dari sekarang kalau memang teman-teman daftarnya di formasi yang jauh-jauh. Siapa tahu tesnya di lokasi instansi. Tapi ada kemungkinan juga loh tesnya di lokasi yang lain. Nah, ini maksud aku. Jadi tesnya itu bisa sesuai dengan lokasi SKD. Nah, kalau misalnya kalian SKD-nya kayak tadi nih, di Surabaya. Walaupun domisilinya di Tegal, tapi SKD-nya di Surabaya, biasanya disesuaikan untuk SKB-nya juga di Surabaya. Jadi sesuai dengan SKD-nya teman-teman sebelumnya. Walaupun KTP aku, misalnya KTP aku di Bandung, Jawa Barat. Kemudian aku ikut tesnya karena aku bekerja di Surabaya, terus aku ikut tes di Surabaya. Nah, terus SKB-nya itu biasanya mengikuti di Surabaya juga. Nah, ini tapi kebijakan instansi ya teman-teman. Nah, contohnya aku daftar di Kemenkumham. Ini untuk formasi di IKN, kantornya IKN. Nah, kemudian lokasi SKB-nya karena aku daftarnya di Surabaya, jadi aku SKB-nya sama aja di Surabaya. Nah, ini juga ada kemungkinan. Tapi tergantung instansinya. Ada instansi yang langsung dipanggil ke lokasi instansinya masing-masing. Ada juga yang bisa kok sesuai dengan SKD-nya masing-masing. Nggak harus ke lokasi instansinya langsung. Nah, kalau di sini ini cukup enak dan cukup bisa menghemat pengeluaran kita di bagian transportasi ya. Oke, ini yang terakhir nih. Tes di lokasi yang telah ditentukan. Misalnya aku daftar di Komisi Pemberantasan Korupsi Provinsi Sulawesi Selatan. Aku kan daftarnya di Sulawesi Selatan. Kemudian aku misalnya tesnya di Surabaya, kayak tadi, kasus yang tadi. Aku tesnya di Surabaya, kemudian aku daftarnya untuk kantor di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tapi KPK mau SKB-nya itu di kantor pusat semua. Mau yang
penempatan di Kalimantan, mau yang penempatannya di Aceh, mau yang penempatannya di Sumatera Selatan, itu semuanya pengennya tesnya di pusat semua, yaitu di Jakarta biasanya. Kalau nggak di Jakarta, mungkin sekarang ada kemungkinan di IKN, tapi kemungkinan besar di Jakarta. Nah, jadi 3 ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di SKB. Ya, teman-teman, sekali lagi, bahwa kita tes itu semuanya gratis, cuman kita butuh modalnya itu ya ini. Kalau kita tes, kita butuh yang namanya biaya transportasi. Jadi menurut aku disiapkan dari sekarang kalau memang teman-teman mau daftar yang jauh-jauh. Siapa tahu kebijakan dari instansinya itu meminta teman-teman untuk pilihan yang pertama ini nih, tesnya di lokasi instansi. Ternyata jauh nih, jadi mau nggak mau harus ke sana. Dan itu transportasinya cukup lumayan juga ya teman-teman. Apalagi kalau pilihan yang kedua ini nih beruntung banget nih. Karena kalau pilihan kedua, uang untuk transportasinya itu pasti akan jauh-jauh lebih hemat. Jadi gitu ya teman-teman, ada 3 kemungkinan di tes SKB kalau misalnya teman-teman lolos perankingan di SKD. Kita lanjut ke tips selanjutnya. Nah, kemarin itu banyak banget yang bingung, Kak, aku dari sarjana ini, tapi gelarnya ini, boleh nggak daftarnya ke sini? Nah, ini aku langsung kasih contoh ya, melamarnya itu sesuai jurusan atau sesuai gelar. Nah, aku kasih contoh nyata di diri aku sendiri. Aku tuh adalah sarjana fisika atau S1 fisika. Nah, gelar aku adalah sarjana sains. Nah, aku harus daftar di S1 fisikanya atau S1 sainsnya. Nah, yang benar adalah kita melamar itu sesuai dengan jurusan ya, teman-teman. Jadi, jangan melamar sesuai gelar. Nah, aku daftarnya S1 fisika. Dan itu terbukti bahwa 3 kali aku tes itu semuanya lolos di pemberkasan. Jadi lamarnya itu sesuai jurusan. Aku kasih contoh lagi. Contoh yang lain ada sarjana ekonomi syariah. Nah, gelarnya ekonomi syariah itu sarjana ekonomi. Boleh nggak sih, Kak, aku daftar di formasi S1 ekonomi? Jawabannya lebih aman kalian daftar di formasi S1 ekonomi syariah ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya masih ada formasi S1 ekonomi syariah, daftarnya di ekonomi syariah aja, jangan daftar di sarjana ekonomi, karena itu 2 jurusan yang berbeda. Takutnya formasinya cukup strict dalam melihat pendaftaran kalian, dalam melihat formasi kalian dan jurusan kalian, itu takutnya yang menggagalkan kalian, jadi administrasinya takutnya nggak lolos. Jadi sesuaikan dengan jurusan kalian. Contoh lainnya lagi, di sini ada S1 agribisnis. Nah, di beberapa kampus, S1 agribisnis itu gelarnya masih sarjana pertanian. Boleh nggak sih, Kak, kalau aku lulusan S1 agribisnis, aku mau daftarnya di S1 pertanian? Kan itu sama-sama aja, Kak. Sama-sama dalam satu fakultas pertanian, gelarnya juga sama. Sama-sama sarjana pertanian. Jadi boleh dong harusnya S1 agribisnis daftarnya ke pertanian. Balik lagi, saran aku tetap daftarnya di formasi S1 agribisnis. Karena ini bisa jadi dianggap 2 jurusan yang berbeda oleh instansi atau formasinya. Jadi tetap daftarnya di S1 agribisnis ya teman-teman. Karena kalau misalnya tetap nekat daftar di sarjana pertanian dan ini dipermasalahkan sama instansi, ini pasti bakal nggak lolos di pemberkasan. Tapi balik lagi, ada beberapa instansi yang tidak mempermasalahkan, jadi mungkin aja bisa. Saran aku, tapi kalau mau cari aman, sesuai dengan jurusan aja. Bukan sesuai dengan gelar. Walaupun di fakultas yang sama atau keilmuannya sama, walaupun beda judul, cuma beda penyebutan aja, kayak teknik informatika sama sistem informatika katanya sama, tapi tetap aja, biasanya beberapa instansi cukup strict, walaupun cuma beda penyebutan, yang dipelajari sama, tetap nggak bisa, gitu ya. Nah, ini contoh yang terakhir nih, ada S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Mesin, dan S2 Teknik Fisika. Ini ilmu yang berbeda, tapi semuanya gelarnya adalah Magister Teknik. Nah, berarti boleh nggak sih, Kak, kalau misalnya aku dari teknik fisika, terus aku mau daftar ke teknik mesin? Nggak bisa ya, teman-teman, balik lagi ke yang tadi. Jadi daftarnya per jurusan. Jadi kalau jurusan kalian teknik elektro, silahkan daftar di teknik elektro. Kalau teknik mesin, silahkan daftar di teknik mesin. Kalau teknik fisika, silahkan daftar di teknik fisika. Jangan coba jangan coba lintas jurusan walaupun sama-sama gelarnya magister teknik. Nah, jadi gitu ya, jangan sampai bingung lagi. Sesuaikan dengan jurusan kalian yang ada di ijazah, supaya menghindari kegagalan dalam proses seleksi administrasi. Kita lanjut ke tips selanjutnya. Nah, ini banyak juga nih pertanyaannya. Kak, aku lulusan S2, tapi formasiku nggak ada, Kak. Boleh nggak sih aku daftar S1?
Kak, aku lulusan S1, tapi formasiku aku nggak cocok dengan jurusan S1 aku. Boleh nggak sih, Kak, aku daftar SMA? Jawabannya adalah, boleh ya teman-teman. Kalian lulusan S2 mau daftar S1, kalian lulusan S2 mau daftar SMA, kalian lulusan S1 mau daftar SMA, selama kalian jenjang pendidikannya sudah dilalui, boleh banget untuk daftar jenjang pendidikan yang lebih rendah. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau kita daftar di formasi SMA, golongan yang kita dapat adalah golongan 2A. Nah, kalau kita daftar di S1, golongannya ada golongan 3A. Kalau kita daftar di S2, golongannya langsung 3B. Nah, apa sih Kak bedanya golongan ini buat teman-teman yang belum ngerti? Aku jelasin lagi. Nah, dari golongan 2A ke golongan 3A, ini naik pangkatnya harus melalui dari 2A ke 2B, ke 2C, ke 2D. Jadi ini adalah tahapan-tahapan naik golongannya. Dari 2A ke 2B, dari 2B ke 2C, dari 2C ke 2D. Dari 2D ini baru bisa naik pangkat ke 3A. Jadi ada beberapa proses panjang dari 2A ke 3A. Sedangkan satu kali naik pangkat, itu waktunya adalah 4 tahun. Ini normalnya ya teman-teman, bisa lebih cepat, tapi aku nggak mau bahas itu, aku akan ceritain yang normalnya aja. Jadi dari 2A ke 2B itu waktunya 4 tahun. Dari 2B ke 2C waktunya 4 tahun lagi. Dari 2C ke 2D itu waktunya 4 tahun lagi. Berarti di sini ada 4 tahapan ya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 tahapan. Nah, berarti 4 tahun dikali 4 tahapan yaitu 16 tahun. Sorry, di sini aku salah hitung kayaknya. Aku cuma ngitung yang dari golongan 2-nya aja. Nah, jadi yang benar di sini 16 tahun ya, teman-teman. Bayangin, dari 2A ke 3A itu 16 tahun waktunya, teman-teman. Sementara, kalau teman-teman ikut kuliah atau teman-teman kuliah, itu waktunya paling cuma 3-7 tahun. 3 tahun itu paling cepat, dan 7 tahun itu paling lama untuk kuliah S1. Jadi kalau kuliah, itu waktunya lebih irit, bisa setengah jalannya dibandingkan kalau kita daftar formasi SMA, kemudian kita ngandelin naik pangkat. Jadi akan lebih baik kita daftar di formasi S1 gitu, karena waktu naik pangkatnya itu bisa terpangkas jauh. Kalau kita daftar SMA kemudian kita ngandelin naik pangkat, butuh waktu 16 tahun untuk bisa mencapai setara dengan S1. Begitupun dengan S2, walaupun cuma beda satu golongan, ini dari 3A ke 3B, waktunya 4 tahun, ini kan cuma naik satu golongan ya. Ini cuma butuh waktu 4 tahun. Nah, sementara kalau kita daftarnya ke formasi yang S2, kita cuma butuh waktu sekitar 2-3 tahun aja. Balik lagi, bisa setengah jalannya kalau kita daftar formasi dengan pendidikan yang lebih tinggi. Kalau misalnya kita daftar S1, bisa naik setara dengan S2, golongannya itu butuh 4 tahun. Tapi kalau kita kuliah langsung S2 dan kita baru daftar CPNS, itu cuma butuh 2-3 tahun. Jadi menurut aku, semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin irit waktu kita untuk naik golongan. Nah, jadi saran aku di sini adalah lebih baik melamar pada jenjang pendidikan yang tertinggi. Jadi kalau teman-teman lulusan S2, daftarnya ya pakai formasi S2 aja. Kalau teman-teman lulusan S1, ya daftar pakai jurusan S1. Kalau teman-teman lulusan SMA, silahkan daftar dari SMA. Cuman di sini ada pengecualian, kalau misalnya dari jurusan teman-teman benar-benar nggak ada formasinya, teman-teman boleh pilih jenjang pendidikan yang di bawahnya untuk coba-coba, mungkin nanti ada penyesuaian. Tapi penyesuaian ini juga harus hati-hati, dan teman-teman harus cari tahu juga instansi tersebut apakah menerima penyesuaian dari ijazah yang didapatkan sebelum menjadi PNS. Misalnya aku lulusan S1 Fisika nih, nah tahun ini nggak ada formasi dari Fisika, terus aku daftar SMA, ternyata aku keterima. Nah, tapi kan aku udah megang ijazah S1 nih, Fisika, sebelum aku jadi PNS. Itu boleh nggak sih aku penyesuaian biar aku naik golongan otomatis ke 3A langsung? Nah, itu ada beberapa formasi yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi dipastikan dulu dan dicari tahu dulu apakah formasinya bisa menyesuaikan ijazah atau tidak. Segitu dulu video dari aku tentang tips dan trik untuk memilih formasi di CPNS tahun 2024 ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman dan mempertimbangkan lagi pilihan teman-teman dalam memilih formasi di CPNS 2024 ini. Aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, tonton dulu part 1-nya supaya lebih jelas, karena ini hanyalah beberapa tambahan yang menurut aku kelewat, dan banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang belum mengerti, jadi aku jawab di video ini supaya lebih jelas.
Jangan lupa subscribe channel aku, karena aku masih banyak banget tips-tips menarik soal CPNS maupun kedinasan, dan aku juga akan bahas contoh-contoh soal seleksi kompetensi dasar untuk CPNS dan juga kedinasan. Jadi pastikan kalian subscribe channel aku, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!